Setia dunia marmut, senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua. Semoga hari kalian menyenangkan dan penuh dengan kegembiraan, seperti bulu-bulu marmut yang lembut dan menggemaskan. Kita semua tahu bahwa naluri keibuan adalah hal yang kuat dalam dunia hewan, termasuk marmut. Tapi, kenapa ada beberapa induk marmut yang menolak untuk menyusui anak-anaknya? Di dunia hewan yang penuh keajaiban dan naluri, terkadang kita menemukan pengecualian yang menantang pemahaman kita. Salah satu contohnya adalah kasus marmut yang menolak untuk menyusui anaknya. Perilaku ini, yang tampak menyimpang dari naluri keibuan yang kuat, sebenarnya bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Dan memahami faktor-faktor ini penting untuk menyelamatkan bayi marmut yang tak berdaya. Kegagalan menyusui pada marmut bisa disebabkan oleh masalah kesehatan induknya. Penyakit, infeksi, atau bahkan kekurangan nutrisi dapat melemahkan induk dan mengurangi produksi susu. Kondisi fisik yang buruk bisa membuat induk merasa tidak mampu atau tidak nyaman untuk menyusui, sehingga anak-anaknya terabaikan. Bayangkan seorang ibu yang sakit keras, naluri untuk melindungi anaknya tetap ada, tetapi kemampuan fisiknya terbatas. Begitu pula dengan marmut yang sakit. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah stres, lingkungan yang tidak nyaman, gangguan dari luar, atau bahkan perubahan kecil dalam rutinitas dapat menyebabkan stres pada marmut induk. Stres ini dapat mengganggu produksi hormon yang penting untuk proses menyusui, sehingga menyebabkan kegagalan menyusui. Bayangkan betapa cemasnya seorang ibu yang hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan. Kecemasan ini dapat menghambat kemampuannya untuk merawat anaknya dengan baik. Selain faktor fisik dan psikologis, masalah perilaku juga bisa berperan. Beberapa marmut mungkin memiliki insting keibuan yang lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini bisa disebabkan oleh faktor genetik atau pengalaman masa lalu. Sama seperti manusia, setiap individu memiliki kepribadian dan karakteristik yang berbeda, dan hal ini juga berlaku pada marmut. Penting untuk diingat bahwa setiap kasus marmut yang menolak menyusui perlu ditangani secara individual. Observasi yang cermat terhadap perilaku induk dan kondisi kesehatannya sangat penting untuk menentukan penyebab yang mendasarinya. Jika marmut menolak menyusui, intervensi manusia mungkin diperlukan, seperti pemberian susu pengganti atau perawatan intensif untuk bayi marmut. Kesimpulannya, kegagalan menyusui pada marmut bukanlah fenomena yang sederhana. Ini adalah masalah kompleks yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masalah kesehatan hingga faktor perilaku. Memahami faktor-faktor ini dan mencari bantuan profesional sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup bayi marmut yang membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari induknya. Berikut adalah solusi untuk marmut kalian yang tidak mau menyusui. Yang pertama adalah harus ada intervensi atau campur tangan dengan cara memberikan susu untuk bayi marmut. Karena jika tidak akan berakibat fatal, dimulai dari lemas karena kurangnya nutrisi dan sampai dengan kematian anak marmut. Yang kedua, dengan cara observasi induk marmut. Cari tahu penyebab dia tidak mau menyusui anaknya. Apakah penyebabnya kurang nutrisi, stres lingkungan, karena gangguan marmut lain, atau karena indukan terserang penyakit? Ini harus kalian tahu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penanganannya tergantung penyebabnya ya, sobat dunia marmut. Jika telah ketemu penyebabnya, lakukan penanganan hingga semuanya kembali normal dan indukan akan mau menyusui anaknya kembali. Dan ini adalah bentuk penyelamatan yang luar biasa untuk misi yang tergolong sulit para peternak marmut. Berikut adalah kesimpulan ulasan yang saya jelaskan sebelumnya agar kalian tahu langkah-langkahnya yang harus kalian lakukan. Pertama, lakukan intervensi penyelamatan terlebih dahulu dengan memberikan susu agar nutrisinya terpenuhi. Kedua, lakukan observasi tentang penyebab masalah. Dan yang ketiga, berikan makanan yang bernutrisi tinggi untuk marmut yang menyusui dengan makanan utama, yaitu rumput dan makanan tambahan yang kaya protein seperti pelet, konsentrat, dan ampas tahu. Jika kalian susah mendapatkan ampas tahu, bisa kalian berikan tahu yang bisa kalian beli di pedanggang sayur dan campur. Tahu itu dengan sedikit bekatul. Tanpa tambahan air, ini akan memenuhi nutrisi induk marmut. Sobat, semoga ulasan ini bermanfaat untuk penyelamatan hewan kecil kesayangan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi marmut, wik wik wik, wassalam.